Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kak Indra Pratama Halawa. Di sini kita akan membahas mengenai seputar akuntansi biaya, lebih khususnya pada perilaku biaya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sudah tahu semua kan? Pada video ini kita akan membahas apa? Ya, betul sekali, kita akan membahas mengenai 3 metode perhitungan pada perilaku biaya. Sebelum itu dulu, kakak mau kenalan nih. Nama kakak sendiri Indra Pratama Halawa, sering dipanggil Kak Indra. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari University Nias, program studi pendidikan ekonomi semester 4. Jadi teman-teman, mengapa saya kenalan? Karena ada kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal makin sayang. Iya betul, makin sayang sama akuntansinya. Nah, sudah tidak sabar kan masuk pada inti pembahasannya, membahas tentang bagaimana perhitungan 3 metode yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi ikuti terus, simak bagaimana penjelasan kakak, jangan di skip, nanti ketinggalan dan tidak tahu bagaimana caranya. Oke teman-teman, langsung saja. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasannya, dimana di sini kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Metode pertama adalah metode Hinglou atau metode menggunakan titik tertinggi dan titik terendah. Di sini ada tabel soalnya, yaitu ada bulan, jam mesin, dan biaya penyesuaian pemeliharaan. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mencari titik tertinggi atau nilai tertingginya. Di sini kakak sudah langsung saja ya menyajikan. Sini ada 8. Pada jam mesin angka tertingginya 8.000. Pada biaya pemeliharaan ada 600.000. Demikian juga kita mencari titik terendah atau nilai terendahnya. Pada jam mesin terletak pada bulan 11, 6.000, dan biaya pemeliharaannya terletak juga pada bulan 11, yaitu 500.000. Nah, sekarang kita mencari selisihnya. Cara mencari selisih sangat mudah, yaitu misalnya di jam mesin angka tertingginya dikurang dengan angka terendah, sehingga dia mendapatkan 2.000 selisihnya. Demikian juga dengan ini, lakukan hal yang sama, dikurangi, mendapat nanti 100.000. Nah, dengan itu kita akan mencari biaya variabelnya atau B, dimana di sini kita akan membagi selisih dari biaya pemeliharaan dibagi dengan selisih jam mesin. 100.000 dibagi dengan 2.000 sama dengan 50. Nah, jadi nilai dari B-nya adalah 50. Nilai variabelnya 50. Berarti untuk mendapatkan nanti, untuk mudah kita mendapatkan mencari nilai dari A-nya, kita mengkalikan yang 50 ini pada nilai jam tertinggi, yaitu 8.000. Ini dia 8.000. 50 kali 8.000 hasilnya yaitu 400.000. 400.000. Jadi cara mencari nilai A-nya itu atau biaya tetapnya itu ada rumusnya. A sama dengan biaya total kurang biaya variabel per jam. Jadi di sini kita mencari biaya total. Biaya total ini maksudnya adalah biaya nilainya tertinggi, yaitu 6.000. Makanya di sini 600.000. Makanya di sini kita tulis 600.000. 600.000 dikurang dengan 400. 400 ini kita dapat dari hasil pengalian 50 kali jam maksimum tadi, 400.000. Jadi dia nanti mendapat 200.000 hasilnya. Dengan demikian kita dapat menentukan fungsinya. Berarti nilai A-nya atau biaya tetapnya tadi adalah 200.000 per unit. 200.000 per unit. Jadi untuk fungsinya adalah Y A plus BX. Nilai A-nya tadi jangan kita lupa adalah 200 per unit, dan nilai B-nya adalah 50 per jam. 50 per jam. Jadi fungsi dari pada data di atas adalah Y sama dengan 200 plus 50 X
atau per jam. Oke, kita lanjut pada metode yang kedua, yaitu pada biaya cadangan. Jadi sebelumnya kakak terangkan dulu bahwa biaya cadangan ini biaya yang tetap, biaya yang harus disisihkan oleh suatu perusahaan yang sewaktu-waktu mereka akan menggunakannya. Jadi beroperasi atau tidak beroperasi, ada biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya, pada tingkat reparasi atau biaya pemeliharaan 8.000 jam, pada saat perusahaan bekerja 8.000 jam, biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 1 juta. 1 juta teman-teman. Ketika bekerja 8.000 jam, mengeluarkan biaya 1 juta. Dan apabila perusahaan tidak bekerja sama sekali, tetap harus dibayarkan dengan nominal 400.000. Sama seperti yang kakak katakan dari awal, ini biaya wajib dikeluarkan bagaimanapun ceritanya. Jadi cara kita menyelesaikannya adalah penyelesaian biaya variabel per jamnya. Kita selalu duluan mencari biaya variabel. Caranya adalah 600.000. Jadi pertanyaan, di mana dapat 600.000 ini? 600.000 ini teman-teman kita dapat dari selisih daripada biaya yang dikeluarkan. Awalnya tadi biaya dikeluarkan sebesar 1 juta ketika beroperasi, tetapi ketika tidak bekerja dikeluarkan 400.000. Jadi selisih antara 1 juta dan 400.000 itu adalah 600.000. Jadi selisih dibagi dengan jam maksimum. Jadi 6.000 bagi 8.000 itu 6.000 bagi 8.000 hasilnya 75 per jam mesin. 75 per jam mesin. Jadi nilai dari biaya variabelnya adalah 75. Jadi dengan demikian kita dapat menentukan fungsinya. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode kuadrat terkecil. Di sini sudah ada tabelnya, ada X, ada Y, X kali Y dan X kuadrat. Nah, di sini sama seperti yang tadi kita mencari nilai variabel dan biaya tetapnya atau B dan A-nya. Sekarang kita mencari B. Rumus daripada mencari B yaitu N kali sigma YX kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min X sigma X kuadrat. Nah, di sini sudah ada nilainya teman-teman. 5, N adalah jumlah data ada 5. Jadi 5 kali sigma XY. Sigma XY adalah ini di bawah 3.900 dikurang 1.500 kali 10.750 per 5 kali 550 dan kurang 1.500 kuadrat sama dengan 19.500 min 16.125.000 per 2.750.000 kurang 2.250.000. Jadi teman-teman, hasil dari ini adalah hasil dari pengalihan di atas. Jadi 19.500 kurang 16.125.000 hasilnya 3.375.000 rupiah, dan 2.750.000 kurang dengan 2.250.000 sama dengan 500.000. Jadi langkah terakhir untuk mendapatkan nilai daripada variabelnya adalah melakukan pembagian dari 3.375.000 rupiah dibagi dengan 500.000 rupiah. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri untuk memastikan saja, dia nanti dapat 6,75. Jadi nilai daripada B-nya adalah 6,75. Teman-teman, jadi setelah kita mendapatkan nilai daripada B 6,75, sekarang kita akan mencari nilai A atau biaya tetap dengan cara menggunakan rumus yang di atas, yaitu A sama dengan sigma Y min B kali sigma X per N. N itu adalah jumlah data, jadi datanya ada 5 data. Nah, langsung saja kita pindahkan data itu ke dalam rumus. Sigma Y sama dengan 10.750 kurang B atau nilai variabelnya. Nilai B tadi adalah 6,75. B
atau 6,75 kali 1500 sigma daripada X per N atau 5. Langsung saja kita operasikan. 10.000 kurang 10.125 per 5. Jadi 10.125 ini didapat dari hasil pengalian yang di atas, yang dari sini. Setelah itu nanti teman-teman hitung sendiri. 10.750 dikurang 10.125 nanti hasilnya 625 per 5. Jadi 625 dibagi 5 nanti hasilnya dapat 125. Nah, dengan demikian teman-teman, nilai B sudah kita dapatkan 6,75 dan nilai A sudah kita dapatkan 125. Dengan begitu, kita dapat menentukan fungsi persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 125 plus 6,75X. Jadi teman-teman, begitu cara kita menggunakan metode kuadrat untuk memisahkan atau menentukan biaya variabel dan biaya tetap dalam sebuah transaksi biaya dalam suatu perusahaan. Jadi mungkin itu saja video kali ini teman-teman, membahas tentang perilaku biaya dan bagaimana cara menggunakan ketiga metode tersebut. Jadi tetap semangat teman-teman, semoga segala tugas pekerjaan terkait tentang akuntansi biaya dapat diselesaikan dengan baik. Dan jangan lupa juga teman-teman, supaya kakak lebih semangat lagi untuk membuat video edukasi seperti ini, berbagi ilmu kepada kalian semua. Dukung kakak supaya kakak lebih semangat lewat tekan tombol like yang di bawah dan tekan tombol subscribe untuk berlangganan, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari kakak Indra mengenai akuntansi dan soal-soal akuntansi biaya lainnya. Oke teman-teman, demikian saja. See you next video.